Baik, kita mulai acaranya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Em, Pada hari ini kita akan mengadakan webinar ya Bapak Ibu dengan judul optimisasi simulasi proses menggunakan genetic algorithm. Jadi latar belakangnya adalah simulasi proses ya, entah itu menggunakan Aspen HYSYS ataupun Aspen Plus, kemudian digunakan alat atau tools tambahan biasanya berupa MATLAB ya, kemudian dihubungkan jadi bisa melakukan simulasi secara simultaneously. Nah, untuk pembicara ada dua. Yang pertama adalah Mas Faisal. Jadi Mas Faisal alumni Teknik Kimia UI angkatan 2017, saat ini sedang menempuh S2 di National Chung Ching University di Taiwan di bawah bimbingan Profesor Adi. Kemudian yang kedua adalah Mas Fikri. Jadi Mas Fikri ini saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir berkaitan dengan optimisasi ya, yang nanti akan membahas tentang proses berkaitan dengan LNG. Nah, untuk kesempatan pertama saya akan berikan kepada Mas Faisal untuk memaparkan bahan presentasi. Silakan Mas Faisal. Ya, terima kasih Mbak Rizka untuk waktunya. Eh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen. Apakah Sudah sudah terlihat. terlihat ya? Sudah terlihat. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal. Di sini saya akan mengisi acara webinar UPPM Teknik Kimia FTUI. Dan berikut adalah table of content dari topik hari ini. Yang pertama, saya akan mengisi tentang introductions. Lalu saya akan perkenalan singkat terhadap PSN Shiatsu, dan juga saya akan membahas tentang genetic algorithm. Ya, berikut adalah profil saya. Saya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2017 dan lulus pada tahun 2021 dengan bimbingan kebetulan hadir juga Pak Bambang Heru saat ini. Lalu selanjutnya setelah itu saya bekerja selama 6 bulan di Sinergi Risk Management Consultant, dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan master saya di National Chung Ching University pada tahun 2022, dan alhamdulillah pada bulan Mei kemarin saya sudah menyelesaikan oral defense saya. Dan berikut adalah profil dari profesor di lab kami. Jadi di PSE ini beliau adalah advisor-nya, yaitu Profesor Vincentius Surya Kurniadi. Jadi GA ini lalu ada machine learning juga. Jadi beliau membawahi seluruh kegiatan yang ada di lab PSN CHU ini. Jadi sedikit profil singkat mengenai proses safety engineer, proses system engineering SCHU. Berikut ada website dari PSI juga. Jadi PSI ini dibentuk pada tahun 2016 dan bekerja dalam analisa, lalu modeling, simulasi, dan optimisasi, serta desain, operations, dan juga control melalui tools GA, ada artificial intelligence juga, dan machine learning. Dan topik riset yang dibawa di PSE ini cukup sangat-sangat luas. Jadi mahasiswa di sini dibebaskan untuk memilih topiknya dan memakai tools-tools yang ada di PSI NCSU. Dan tidak lupa juga, sebelum kita melakukan riset, ada beberapa poin yang harus kita patuhi dalam menjalankan riset tersebut. Dan berikut adalah contohnya NCSU PSI Code of Ethics. Jadi salah satunya di poin pertama, contohnya hold paramount safety, health, and welfare of the public and protect the environment, performance of their professional duties dan
berikut seterusnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang genetic algorithm. Jadi apa itu GA? GA ini adalah artificial intelligence search method yang memanfaatkan atau memimik konsep dari teori evolusi Darwin. Jadi GA ini seringkali digunakan untuk solve problem dengan multiple solutions dan area dan kompleks search spaces. Dan ada 3 main point dalam genetic algorithm ini yang kita harus pahami. Yang pertama adalah genes, chromosomes, dan juga populations. Jadi apa itu genes, kromosom, dan populations? Jadi genes itu adalah satu bagian dari kromosom, satu variabel, dan kromosom itu adalah kumpulan dari beberapa variabel atau gene, dan serta populations itu adalah kumpulan daripada kromosom. Dan nantinya bisa dibilang ilmu biologi ini bisa kita terapkan dalam metode optimisasi, terutama dalam proses teknik kimia melalui software Aspen Plus. Lalu untuk metodenya, ini merupakan metode singkat dalam menjalankan GA. Yang pertama kita start new generations, lalu kita tentukan parents-nya dengan mengapply crossover serta mutations. Lalu kita menjalankan parallel GA dengan variabel yang salah satu contohnya di sini menggunakan sensitivity analysis. Lalu selanjutnya adalah objektifnya seperti apa, objektifnya kita tentukan seperti apa setelah di sini n get stalled, contoh 15 get stalled, maka kita akan record optimum results-nya. Dan pada bagian parents dan crossover dan mutation ini, saya akan menjelaskan apa itu parents dan apa itu crossover dan juga mutations. Lalu di bagian ini saya akan membahas bagaimana Aspen Plus dan MATLAB ini berintegrasi, serta apa itu parallel GA dan bedanya dengan GA biasa, dan juga boundaries itu seperti apa. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita men-set termination condition pada MATLAB, serta saya akan menjelaskan bagaimana optimum results atau result akhir dari GA ini seperti apa. Dan berikut adalah flow sheet-nya dari proses yang saya kerjakan kemarin. Jadi ini adalah produksi biodiesel menggunakan waste cooking oil, di mana ini adalah feedstock-nya, yaitu waste cooking oil dengan metanol. Dan ini adalah proses esterifikasi atau pre-treatment-nya menggunakan reaktor PFR. Dan untuk treatment proses, saya menggunakan reactive distillations sebagai proses treatment atau transesterifikasi. Dengan nanti dihasilkan akhir produknya adalah methyl oleat sebagai produk akhir kita. Dan di sini kita akan menghitung bagaimana total annual cost dari proses ini. Jadi konsiderasi apa saja yang digunakan dalam perhitungan total annual cost. Jadi pertama ada capital cost, lalu ada energy cost, dan juga catalyst cost juga. Dan objective function dari set ini adalah kita ingin total annual cost ini optimal sampai generasi itu stall beberapa kali. Di sini di riset saya ini saya menentukan sebanyak 15 kali, dan constraint yang ditentukan adalah jadi ending reaction stage tidak boleh lebih dari total stage, starting reaction stage tidak boleh lebih dari ending reaction stage, mass fraction harus lebih dari 0,96, dan mass flow of methyl oleat harus lebih dari 1000 kg per hour. Dan nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara menaruh constraint ini agar kita dapat aplikasikan dalam MATLAB. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di sini apa itu parent, crossover, dan juga mutations. Jadi parent ini di sini adalah initial value yang kita taruh dalam run GA, karena kita asumsikan saja. Jadi ketika kita ingin run dari genetic algorithm ini, kita harus ada initial condition di mana GA nanti bisa
menemukan solusi berdasarkan range yang telah kita tentukan. Jadi untuk gene ini adalah salah satu variabel dalam kromosom ini. Jadi contohnya di sini ada temperatur, pressure, pipeline, diameter, dan bed voidage, itu adalah gennya. Serta kromosomnya itu adalah kumpulan daripada variabel ini. Serta untuk crossover dan mutation, saya akan jelaskan saja secara singkat. Jadi sebenarnya crossover dan mutation ini saling melengkapi, saling berjalan lurus. Jadi crossover adalah ketika kita punya parents di sini, dan kita punya angka yang di-generate oleh GA, lalu contoh di sini D5 dan N6, ini untuk iterasi selanjutnya, dia akan mencoba untuk menaruh dari gene ini ke dalam parents yang telah kita tentukan sebelumnya. Berbeda dengan crossover, mutation di sini, dia kita punya parents, lalu mutasi ini akan menaruh angka-angka yang berada dalam boundaries yang sudah kita set sebelumnya. Nanti akan saya akan lihatkan juga bagaimana menaruh boundaries dalam GA ini. Dan tentunya perlu kajian lebih lanjut bagaimana cara menaruh crossover dan mutation rate ini agar nantinya proses optimisasi dapat berjalan dengan baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan Aspen Plus dan MATLAB integrations, lalu ada apa itu parallel GA dan bagaimana dengan boundaries-nya. Jadi di sini adalah salah satu contoh dari coding untuk GA-nya seperti apa. Dan di sini adalah boundaries-nya. Jadi lower boundaries-nya adalah ini dan upper boundaries-nya adalah ini. Jadi contoh di sini ada temperatur. Jadi saya menaruh temperatur sebesar 25 derajat Celcius untuk lower boundaries-nya dan upper boundaries-nya sebesar 64 derajat Celcius. Begitu juga seterusnya. Jadi GA pastinya akan melakukan proses optimisasi ini berdasarkan boundaries yang telah kita set sebelumnya. Berdasarkan boundaries yang telah kita set di dalam sistem ini. Lalu untuk pengintegrasian Aspen Plus dan MATLAB, di sini adalah codingan dari untuk integrasi dari Aspen Plus dan MATLAB. Jadi pertama kita tentukan dari Aspen path-nya, kita cari dia dari foldernya, dan harus diingat untuk agar Aspen Plus ini dapat terintegrasi dengan MATLAB, kita harus mengubah filenya menjadi .bkp agar Aspen X server dan di bawahnya ini dapat membaca dari folder yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu untuk Aspen X server ini .apwn.document.37.0 untuk angka ini menentukan version Aspen Plus yang kita gunakan. Jadi untuk kasus saya di sini saya menggunakan versi 11. Untuk itu saya di situ angkanya .37. Tapi ketika kita ingin menggunakan versi 12 dan seterusnya, kita tinggal tambahkan saja satu. Misalkan contoh versi 12 jadi 38 atau versi 10 itu jadi 36. Jadi tinggal ditambahkan menyesuaikan dengan versi Aspen yang kita punya. Lalu untuk Aspen visible ini, jadi kita bisa set, contoh misalkan pada saat kita mau run GA, kita ingin Aspennya ini terlihat dalam proses iterasi dari GA ini. Kalau kita ingin terlihat, maka kita taruh angka 1 di sini. Namun ketika kita ingin dia running di background, jadi kita set saja di angka 0. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana cara mendapatkan, tadi kita ada parameter contoh temperatur, pressure, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita membaca angka tersebut dalam Aspen agar terbaca dalam MATLAB. Jadi pertama di Aspen Plus itu kita klik di row atas ini di bagian customize, lalu kita klik di variable explorer. Nanti akan terlihat blok dari ini. Contoh kita ingin mencari informasi untuk temperatur contoh misalkan. Jadi kita set saja di data, kita klik di sini, lalu blocks kita klik,
lalu kita RDC, seharusnya ini input. Jadi kita klik RDC, lalu kita klik input, dan kita klik temperatur. Dan seperti di sini, kita copy saja dari call ini, kita copy ke MATLAB. Lalu karena di sini application, kita ganti dia dengan aspen.tree.findNode. Lalu kita copy, lalu kita kasih dot.value di sini sama dengan T, dan kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan di sini pressure, maka kita taruh di sini value sama dengan pressure, kira-kira seperti itu. Lalu untuk parallel GA, apa bedanya dengan serial GA? Jadi genetic algorithm ini dalam satu kali iterasi, contoh populasinya saja sudah 200. Dan biasanya untuk mencapai stall sebesar 10 kali atau 15 kali, kita membutuhkan iterasi sebesar 30 ataupun 30 sampai 50. Dan itu merupakan angka yang sangat-sangat banyak. Ketika kita pakai serial GA, waktu yang iterasi yang dibutuhkan itu sangat-sangat lama sekali. Nah, dengan parallel GA ini, kita bisa memanfaatkan jumlah core yang ada dalam komputer kita. Jadi kita bisa memaksimalkan setiap core yang ada di komputer kita dalam melakukan iterasi, sehingga outputnya apa? Outputnya dapat si GA ini dapat sukses dengan secepat, atau dapat berakhir dengan lebih cepat dibanding serial GA. Dan bagaimana cara kita men-set jumlah worker yang kita inginkan dalam GA? Jadi pertama di MATLAB itu di kiri bawah, nanti akan saya tunjukkan juga, itu ada opsi parallel pool, dan kita klik, lalu kita isi di sini. Jadi ini preferred number of workers in parallel pool. Contoh misalkan di sini jumlah core yang tersedia adalah 5, kita taruh saja 5. Atau misalkan jumlah core yang tersedia ada 10, kita taruh saja 10. Jadi semakin banyak core-nya, maka iterasinya diharapkan akan semakin cepat. Lalu setelah itu tidak lupa kita klik juga cluster profile manager. Jadi untuk cluster profile manager ini kita dapat klik edit, dan kita bisa edit number of workers to start on your local machine. Di sini saya set 5 sama seperti tadi. Namun kita bisa modify ini sesuai dengan jumlah worker atau jumlah CPU atau core yang kita punya. Nah, untuk termination condition, di sini termination condition kita dapat menaruh di OPTS sama dengan optimum options, di mana kita bisa men-set, contoh di kasus ini adalah saya ingin generasi GA saya itu stall, itu optimum sebanyak 15 kali. Jadi selama 15 kali itu dia tidak dapat menurunkan angka TAC-nya atau total annual cost-nya. Sehingga setelah 15 kali dia akan merecord hasil optimalisasi GA saya, dan nantinya akan ditaruh dalam hasil akhirnya. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk results-nya, berikut adalah contoh hasil dari running GA-nya. Jadi ini adalah GA population base. Di sini adalah angka terbaik dalam suatu iterasi tersebut. Jadi contoh misalkan di iterasi pertama, yang terbaik adalah 4.493 USD. Lalu dia akan turun ke bawah. Di sini karena 12 kali, namun yang ke-13 ini dia masih lanjut terus. Jadi dia tidak akan stall. Dia akan terus melakukan iterasi sampai angka TAC ini dapat didapatkan lebih rendah. Dan bagaimana cara kita tahu variabel, komposisi variabel untuk kombinasi TAC sebesar 4 juta sekian? Kita bisa lihat di GA population base var, di mana di sini untuk TAC sekian itu didapat contoh temperatur sekian, lalu pressure sekian, lalu length dan diameter. Ini kenapa 1, 2 nanti akan saya jelaskan juga di software MATLAB-nya. Dan ini ada bed voidage dan lain sebagainya, dan seterusnya. Lalu setelah dia stall, jadi GA akan memberitahu ini merupakan kombinasi angka terbaik dalam variabel yang telah saya tentukan sebelumnya. Jadi yang terbaik adalah contoh temperatur sekian, pressure sekian, dan kombinasi length dan diameter, lalu bed voidage, dan seterusnya.
Dan berikut adalah hasil figur dari genetic algorithm. Untuk figur ini, ini merupakan hasil angka terakhir atau TAC terbaik, serta ini rata-rata dari generasinya. Lalu ini adalah current base individual, itu sama seperti yang ini, di mana variabel pertama itu adalah 55, lalu kedua 3, 4, dan seterusnya, dan 600 sekian. Lalu untuk best, worst, and mean scores, ini karena generasinya di sini cukup banyak, jadi ini seharusnya terlihat di sini dibagi jadi best-nya di berapa, worst-nya di berapa, dan mean score-nya di berapa. Lalu untuk generation ini adalah bagaimana dari GA ini melakukan crossover atau mutation. Namun karena satu iterasi itu ada 200 populasi dan juga generasinya cukup banyak, yaitu 30 sekian, maka angka ini tidak bisa dilihat dengan detail dan jelas. Lalu di sini adalah penalty value of each individual. Jadi dalam kita melakukan GA itu kita dapat menaruh penalti. Contoh misalkan apabila Aspen tidak dapat membaca dengan baik, kita dapat menaruh penalti angka TSC yang tinggi. Contoh misalkan 5 kali 10, 10 pangkat 10 USD, atau contoh misalkan purity dari proses ini tidak dapat ter-shift dengan baik. Contoh misalnya tadi kan purity yang saya set 0,9, contoh misalnya purity yang didapat adalah 0,5 atau 0,6, maka kita tidak ingin hal tersebut, jadi kita taruh penalti. Ya, sekian, terima kasih. Izin bertanya, Pak Rizka, kira-kira masih ada berapa menit lagi ya untuk saya bisa lihatkan match? 8 menit masih bisa 8 menit ya? maksimal. Oke. Ya. Siap. Ini untuk ya. Ya, ini untuk kode dari GA-nya. Apakah sudah terlihat, Pak, ininya? Sudah. Layar Oke. MATLAB-nya sudah. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk lower boundaries-nya dan upper boundaries-nya. Lalu di sini ada optim options-nya. Jadi plot function yang tadi, jadi figur-figur yang ada di sini, kita bisa taruh. Jadi plot function yang kita mau seperti apa. Terus setelah itu di sini ada max stall generations sebesar 15 kali tadi. Lalu di sini ada initial population matrix. Jadi parents yang kita punya, angka inisial yang kita punya untuk sebagai referensi dari GA. Lalu kita taruh di sini population size sebesar 200. Ini ada selection function, namun ini mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut di kesempatan selanjutnya. Lalu di sini ada use parallel juga. Jadi kita ingin dari GA ini menggunakan paralel, kita taruh true di sini. Lalu di sini ada, sebenarnya yang paling penting ada di sini. Lalu ada tadi yang saya bilang crossover fractions. Di sini kita set di 0,4. Lalu ini salah satu hal yang penting juga di dalam GA, di mana GA ini di sini ada fitness function 1. Kenapa kita harus membaca? Kita tidak langsung baca ke fungsi GA atau fungsi Aspen langsung di sini. Karena seperti yang saya tadi bilang, di sini ada length dan diameter. Jadi length dan diameter itu karena kita harus menyesuaikan dengan availability di market. Contoh misalkan kita punya standar panjang pipa sebesar sekian. Karena GA ini dia menaruh angka randomize, jadi kita tidak bisa, jadi kita harus mengkontrol GA ini agar didapatkan contoh length dan diameter di sini sesuai dengan standar market. Caranya bagaimana? Jadi kita taruh dulu fitness function di sini. Jadi fitness function itu nantinya dia akan membaca X variable 1 ini. X variable 1. Variabel 1 ada apa saja? Ini adalah length dan diameter tadi. Jadi angka-angka yang pipa yang tersedia di market ini bisa ditaruh berapapun sesuai dengan market.
Lalu 1, 2 adalah seperti tadi, ini variabel pertama, ini variabel kedua, ini variabel pertama, ini variabel kedua. Dan karena tadi dalam boundaries tadi itu adalah variabel ketiga dan 4, maka kita taruh di sini X3 sampai dengan L, dia ngebacain, dia akan membaca ini sampai dengan X3. Kalau lebih seperti itu. Lalu setelah dia membaca variabelnya, dia akan membaca profit tadi. Profit ada di sini. Dia akan membaca profit ini dengan menaruh angka-angka yang tadi GA sini untuk X1, X2, X3 dan seterusnya. Dia akan memasukkan di sini sehingga dia akan merun aspennya. Lalu kita akan menaruh parameternya. Serta di sini ada if status sama dengan 1. Ini status di sini untuk melihat apakah aspen ini error atau warning atau dia normal. Jadi kita dapat menaruh hal tersebut dalam MATLAB. Jadi ketika status itu sama dengan 1, dia akan membaca. Jadi B1 black start itu maksudnya adalah dari contoh dari PFR, apakah dia warning atau tidak, atau error, kitternya apakah error atau tidak, mixernya apakah error atau tidak, reactive distillation apakah error atau tidak. Jika B1 black start ini sama dengan 1, dan lain sebagainya, statusnya sama dengan 1. Jika tidak, selain itu dia statusnya 0. Nah, apabila ini tidak tercapai, apabila angka dari GA yang generate tadi tidak tercapai, hal ini statusnya sama dengan 1, maka kode-kode di bawah ini tidak akan bekerja, tidak akan berlaku dan langsung menaruh penalti sebesar 4E10 ini. Lalu contoh misalkan di sini dia akan membaca semua. Jadi jika statusnya sama dengan 0, dia akan membaca semua ini. Dia akan membaca dan akan menghitung juga GA-nya. Lalu kita taruh constraint di sini. Salah satu constraint-nya tadi ada 2. Jadi Sigma methyl oleate lib dari 1000 kg/h dan fraction methyl oleate out-nya mass fraction sebesar sekian. Maka dia akan membaca kode TAC untuk proses tadi. Namun apabila argumen ini tidak tercapai, maka dia langsung saja ditaruh penalti sebesar 3E+10. Kayak seperti itu. Lalu untuk constraint selanjutnya tadi, jadi karena GA ini seperti yang saya bilang, dia harus dikontrol dengan kita punya lower boundaries dan upper boundaries. Contoh misalkan di kasus saya ini adalah reactive distillations, di mana kalau bisa dilihat di sini ada number of stage dan juga ending reaction stage. Jadi kita tidak ingin number jumlah reaksinya itu lebih dari jumlah stage yang kita punya. Jadi bagaimana cara kita mengkontrol itu? Jadi di sini ada fitur constraint namanya, constraint RDC. Jadi constraint RDC ini bisa kita taruh seperti ini. Contoh misalkan constraint-nya kalau misalkan dilihat dari PPT tadi, ya kira-kira seperti ini. Jadi kurang dari ya. Jadi X10 min X7 kurang dari 0, jadi tinggal diubah saja. Jadi contoh kita ingin di sini reaction 2 tidak boleh reaction 2 harus kurang dari total stage yang kita punya. Begitu juga RX1 harus kurang dari RXN2 atau ending reaction stage kita. Lalu selain ada constraint, juga ada integer connections. Jadi kita bisa taruh di sini. Jadi kita ingin angka ini tidak ada komanya. Contoh kita bisa taruh di sini 1, jadi karena temperatur di sini tidak ada komanya, saya ingin tidak ada komanya maka saya taruh di 1. Lalu 2 karena di sini 3 dan 4 juga sama. Lalu karena di sini koma saya tidak taruh di ini karena ini bad voyage. Itu akan saya jelaskan lagi kalau misalkan ada kesempatan. Ya, tapi yang jelas GA ini cukup fleksibel di mana kita bisa menaruh prom apa saja yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan optimisasi kita. Jadi dan ya kurang lebih seperti itu sih.
Pak Rizka. Apakah sudah cukup, Pak? Oke, baik. Ya, cukup ya, Mas Faisal. Oke, mungkin sebelum ada pertanyaan ya, kita ke pembicara kedua dulu ya, Mas Fikri. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih mengkoneksi atau minta demo gitu ya, Aspen Hysys dengan MATLAB. Nah, kita bisa lakukan kemudian. Oke, untuk pertanyaan, sorry maaf, pembicara kedua silahkan, Mas Fikri. Baik, Pak, apakah suara saya sudah masuk dengan jelas, Terdengar, Pak? terdengar. Baik. Izin share screen. Ya, silakan. Oke, Oke, sudah terlihat. saya izin mulai ya, Pak. Baik, selamat siang menuju sore Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman. Jadi di sini saya Fikri Eli Rosadi, Teknik Kimia UI Angkatan 2020 akan menjelaskan tentang uh, proses optimasi ya, menggunakan genetik algoritma. Jadi singkatnya di sini saya akan mengintegrasikan antara HiSys dan juga MATLAB yang akan dioptimasi dengan menggunakan algoritma genetik. Nah, berikut adalah profil singkat tentang saya. Jadi sampai saat ini saya masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Teknik Chemical Engineering angkatan 2020 dan berikut adalah beberapa pengalaman yang saya miliki. Nah, jadi disclaimer on dulu bahwasanya presentasi ini dan juga saya juga masih dalam proses pembelajaran dan mungkin beberapa isi dari presentasi ini masih jauh dari kata sempurna dan beberapa material mungkin menimbulkan beberapa ambigu dan menimbulkan pertanyaannya mungkin tidak terjawab. Jadi let's make it as part of discussion. Nah, jadi untuk table of content pada presentasi kali ini, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang singkat tentang apa itu proses optimization, tentang genetic algorithm in overview, lalu bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara Aspen HiSys dengan MATLAB, lalu kita juga akan bahas tentang how to set up the optimization problems, dan juga nanti akan dibahas sedikit tentang study case yang pernah saya kerjakan. Nah, lalu apa sih itu proses optimization? Jadi singkatnya, optimasi proses itu adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dengan memaksimalkan, memanfaatkan resource yang ada gitu. Lalu biasanya diaplikasikan untuk memaksimalkan performance, productivity, dan juga meminimize cost. Lalu apa sih kira-kira aplikasinya di chemical engineering process? Nah, ini pada tahun 1996, Hyundai Petrochemical CO itu bisa meningkatkan profit mereka hingga 12% dengan mengaplikasikan beberapa teknologi seperti real-time optimization dan juga advanced process control system. Nah, bagaimana sih cara melakukan proses optimasi? Yang pertama, kita bisa melakukan batch analysis, enhancing process control, tapi di sini kita akan berfokus pada optimizing process operation condition. Jadi kita akan mengadjust kondisi operasi supaya kita mendapatkan objective function yang kita inginkan, entah dari efisiensi kerja yang lebih tinggi atau power pada steam yang dihasilkan lebih tinggi dan lain-lain. Nah, lalu untuk melakukan optimasi, setidaknya ada 3 parameter penting yang dibutuhkan. Yang pertama adalah decision variable, yang kedua adalah constraint dan juga objective function. Nah, untuk decision variable ini adalah variable independen yang nanti kita akan adjust nilainya supaya kita akan mendapatkan objective function, di mana decision variable ini tidak boleh melewati oleh constraint. Tentunya beberapa contoh dari decision variable ini seperti temperatur, pressure, flow rate, pH levels, ataupun komposisi dari fluida kerja jika ada fluida kerjanya, kita bisa optimasi. Nah, untuk objective function-nya, kita bisa minimizing cost, bisa maximizing profit, atau dalam hal yang di chemical engineering, kita bisa meningkatkan conversion rate dari suatu reaktor, dan lain-lain. Akan tapi, kita juga akan memiliki suatu constraint, di mana constraint ini salah satu contohnya adalah maksimum allowable pressure, temperatur, product purity, atau mungkin di environment constraint kita memiliki emission limits. Nah, di sini adalah salah satu penjelasan mengenai genetic algorithm in overview, tapi mungkin sudah secara jelas dijelaskan oleh Mas Faisal. Tapi singkatnya, what is genetic algorithm? Genetic algorithm ini adalah satu metode memecahkan masalah baik constraint maupun unconstrained optimization berdasarkan dari natural selection yang menyerupai dari biological evolutions.
dan bagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan bahwasanya dimulai dari uh, uh, generate and random number hingga mendapatkan solusi optimalnya. Lalu kenapa genetic algorithm? Karena genetic algorithm ini bisa menyelesaikan masalah yang tidak umum for standard optimization algorithm, termasuk beberapa permasalahan objective function yang discontinuous, non-differentiable, stochastic, dan highly nonlinear, terutama highly nonlinear ini yang ada pada chemical process. Nah, ini adalah beberapa perbedaan dari genetic algorithm dan juga classical algorithm yang saya rujuk dari website-nya MATLAB itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan antara MATLAB dengan proses simulations, dan berikut ini adalah arsitektur link dari bagaimana antara MATLAB dan juga HiSys itu saling interconnected. Nah, di sini nanti kita akan masukkan kita harus menentukan dulu kira-kira decision variable-nya apa, dan maaf ini harusnya objective function-nya apa gitu. Nah, nanti si MATLAB ini akan mengirimkan decision variable ke HiSys, yang mana HiSys ini nanti akan mengolah entah dari termodinamikanya, material balance, energy balance, dan lain-lain. Dan objective function yang diinginkan nanti akan ditransfer menuju MATLAB untuk ditinjau proses constraint apakah objektif yang diinginkan itu sudah sesuai dengan mendekati apakah sudah sesuai dengan fitness function atau belum. Nanti akan dievaluasi hingga kita akan mendapatkan suatu objective function yang kita inginkan, entah dari maksimum efisiensi, minimum cost, dan lain-lain. Nah, ini adalah flowchart ketika kita mau setup optimization problem. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus menentukan problem dari optimisasinya. Yang pertama, kita harus ngedefine apa saja decision variable-nya, apa saja constraint-nya, dan juga apa saja objective function-nya. Setelah itu kita juga harus sudah memiliki hasil simulation-nya. Artinya kita sudah melakukan simulasi terlebih dahulu hingga itu konvergen. Nah, di sini yang saya catat penting adalah import and export value through spreadsheet. Nanti kita akan jelaskan seberapa penting spreadsheet dalam melakukan optimasi di HiSys MATLAB yang menggunakan genetic algoritma ini. Lalu setelah itu kita juga akan mengkonfigure MATLAB environment. Jadi intinya kita nanti harus mengkategoris atau mengumpulkan suatu file-file yang dibutuhkan dalam satu folder supaya pemanggilan file dari MATLAB ke HiSys itu lebih mudah. Setelah itu kita harus mengintegrasikan antara MATLAB dan HiSys menggunakan computational objective module. Lalu kita juga akan mendevelop function-function yang dibutuhkan seperti objective functions, constraints-nya apa aja, dan juga main function-nya. Lalu kita akan mengimplementasikan GA in MATLAB, di mana GA ini nanti memiliki beberapa term-term ataupun parameter seperti Pareto fraction, maximum generation, dan lain-lain. Dan juga kita akan meng-create objective function, constraint, dan juga decision variable pada MATLAB. Setelah itu baru kita bisa merun di optimizations. Nah, berikut adalah beberapa study case yang pernah saya kerjakan, yaitu saya pada saat itu melakukan pemanfaatan energi dingin dari LNG, di mana LNG ini ketika disimpan itu disimpan dalam tekanan atmosfer, itu memiliki suhu minus 162 derajat, dan jika diregasifikasi kita bisa manfaatkan ulang untuk mengkondensasi fluida kerja supaya fluida kerja tersebut bisa dialirkan pada siklus Rankine. Nah, di sini saya menggunakan single mix refrigerant LNG regasification on one loop Rankine cycle, di mana untuk LNG compositions-nya saya mendapatkan sumber dari paper dengan komposisi berikut, dan untuk mass flow-nya itu sekitar 26.700 kg per hour dengan pressure drop tertera. Lalu untuk working fluid compositions-nya ada metana, etana, sampai dengan NC4. Nah, setelah itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah define the optimization problem. Jadi kita harus tahu kira-kira decision variable-nya apa, constraints-nya apa, dan objective function-nya apa. Nah, di sini decision variable yang saya akan adjust nilainya adalah komposisi dari fluida kerjanya, sehingga kita bisa mendapatkan power generated yang maksimal dengan constraint T4 kurang dari 20, dan juga vapor fraction pada titik 2 adalah 0, artinya nanti fluida kerja is completely condensed. Nah, mungkin lebih jelasnya tertulis pada tervisualisasi dalam simulasi berikut. Nah, ini adalah
adalah proses regasifikasi LNG yang bisa diintegrasikan dengan Rankine cycle, di mana nanti di sini saya akan memiliki constraint di mana T4 di sini harus kurang dari 20, di mana supaya kita bisa mengevaporasi si fluida kerja dengan menggunakan air. Artinya kita tidak menggunakan steam ataupun utility lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi ya. Jadi kita bisa menggunakan steam. Dan selain itu kita harus mengeset bahwasanya di titik 2 itu sudah sama dengan 0. Artinya energi dingin yang dimiliki oleh LNG itu bisa digunakan untuk mengkondensasi secara sempurna fluida kerja yang dibutuhkan. Nah, di sisi lain kita akan memaksimalkan kerja yang dihasilkan dari turbin semaksimal mungkin dengan mengadjust Dyson variable yang tertera pada simulasi berikut. Nah, satu poin penting yang saya ingin sampaikan bahwasanya di sini spreadsheet memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam menuliskan kira-kira decision variable-nya apa, objective function-nya apa, dan constraint-nya apa. Nah, nanti untuk decision variable, kita akan menulis nilainya dan akan diekspor kepada parameter yang terkait. Contohnya, kita nanti menuliskan mass flow dari C1 dan nilainya akan pada spreadsheet dan nilainya akan diekspor pada titik C1 berikut dan seterusnya. Untuk objective function-nya kita akan mengimpor nilainya pada spreadsheet biar supaya kita bisa memudahkan pemanggilan fungsinya di MATLAB. Nah, setelah itu untuk spreadsheet in detail, jadi untuk decision variable di sini saya impor nilainya. Untuk B2 itu saya tulis sama dengan C2, lalu B3 juga sama dengan C3. Jadi di sini untuk formulanya di sini ada C2, C3, di mana artinya B2 ini adalah nilainya sama dengan C2. Lalu untuk B2 nilainya saya ekspor menuju parameter yang sesuai. Contohnya di sini untuk B2 untuk B2 nilainya saya ekspor untuk C1 mass flow. Artinya kita bisa mengadjust nilai dari mass flow C1 dari spreadsheet yang kita inginkan. Nanti spreadsheet inilah yang akan dipanggil oleh MATLAB. Begitupun untuk objective function-nya, di mana di sini nilainya saya impor. Untuk power generated saya impor dari simulasi. Selanjutnya, configure MATLAB environment, di mana di sini saya mengumpulkan MATLAB file dan juga simulation pada folder yang sama. Karena nantinya kita akan melakukan suatu pemanggilan folder di fungsi file di folder yang sama. Contohnya di sini saya menuliskan lng.hsc, tapi filenya harus tertera pada folder yang sama. Nah, setelah itu kita harus memiliki suatu interface yang mana bisa mengintegrasikan antara MATLAB dengan HYSYS. Nah, di sini yang paling penting adalah HYSYS X server, di mana HYSYS server ini fungsinya adalah untuk meran aplikasi HYSYS yang dipanggil dari MATLAB. Lalu yang paling penting di sini adalah nama file itu harus sama dengan nama file yang kita tulis, karena untuk MATLAB sendiri itu case sensitif, artinya huruf kecil dan huruf besar itu tidak bisa ditoleransi. Selain itu yang paling penting adalah spreadsheet, karena spreadsheet ini nanti yang akan kita panggil untuk menentukan untuk kita panggil decision variable-nya ataupun objective function yang kita inginkan. Nah, ini adalah establishing connection between MATLAB and HYSYS, di mana untuk decision variable di sini ada fungsinya yang bernamakan function, objective function. Dan ini adalah salah satu contoh yang saya sudah lakukan, yaitu power objective function-nya adalah power generation. Nah, satu poin yang penting bahwasanya GE ini default-nya adalah mencari minimum solution, sehingga kalau misalnya kita ingin memaksimalkan nilai yang kita inginkan, kita tambahkan minus supaya nanti nilai yang kita dapatkan maksimal, atau sebaliknya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan GE in MATLAB. Kalau yang atas tadi adalah bagaimana kita menghubungkan antara MATLAB dengan HYSYS. Kalau ini adalah pengimplementasian dari GE. Nah, di sini masih sama seperti yang dijelaskan sama Mas Faisal tadi, harus ada low boundaries dan juga upper boundaries.
di sini untuk lower boundaries, nah yang paling penting di sini adalah lower boundaries dan upper boundaries kita harus sudah tahu kira-kira optimasinya, estimasinya berapa dari low boundary sampai upper boundnya, sehingga nanti optimasi dari proses itu lebih cepat. Selain itu, untuk option ini lebih kepada kira-kira nanti MATLAB ini bekerja dengan tolerance apa saja, dan entah itu constraint tolerance-nya berapa, maksimal generation-nya berapa, dan lain-lain. Sedangkan untuk constraint di sini ada non-linear constraint, dan juga ini adalah pemanggilan fungsi dari genetic algorithm dengan objective function, banyaknya batasan, dan lain-lain. Nah, untuk sintaks ini kita bisa mengejar sesuai dengan keperluan parameter yang diinginkan. Nah, di sini terlihat bahwasanya MATLAB itu sudah menyediakan beberapa opsi untuk kita memilih apakah kita perlu non-linear constraint, apakah kita perlu option atau tidak, sehingga kita bisa menyesuaikan sintaks yang diperlukan supaya kita bisa mempercepat proses optimasi, karena proses optimasi sendiri terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa meran code-nya, sehingga kita bisa mendapatkan real-time data gathering. Dan kita akan menghasilkan suatu final result, yang mana final result ini adalah solusi optimal yang dihasilkan dari genetic algorithm. Di mana di sini terlihat bahwasanya dari initial value hingga optimize, kita bisa mendapatkan peningkatan daya listrik sebesar 70 kilowatt. Nah, ini adalah perbandingan dari ketika kita tidak optimasi dan juga optimasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini Pariska, apakah masih ada waktu yang tersedia, Pak? 8 menit masih ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara HiSys dan MATLAB, dan juga nanti bagaimana MATLAB bisa memanggil HiSys, dan nanti kita akan berikan beberapa solusi yang kita inginkan. Jadi di sini terlihat bahwasanya terdapat tiga file dan main code, di mana main code ini adalah file utama yang menghubungkan antara MATLAB dengan HiSys. Di sini ada interaksi dengan HiSys, file yang kita ingin panggil, dan juga spreadsheet yang kita akan panggil juga. Di sini juga ada low bound dan juga upper bound-nya, dan juga optimasi yang kita inginkan. Ini adalah objective function-nya dan juga non-linear constraint. Nah, di sini untuk case lain saya mencoba untuk memaksimalkan exergy efficiency, karena exergy efficiency itu harus dihitung terlebih dahulu. Di sini menunjukkan bahwasanya spreadsheet memainkan peran penting, karena nanti kita harus menghitung terlebih dahulu berapa exergy efisiensinya secara kasar, lalu bisa dipanggil, lalu nilai C30 ini bisa kita impor ke flowsheet yang kita inginkan. Contohnya di sini saya akan memanggil berapa exergy efisiensi. C30. Nah, ini adalah perhitungan presentasi exergy efisiensi. Lalu jika kita sudah mendapatkan flow sheet-nya, kita sudah memiliki lower bound dan juga upper bound-nya, dan sudah memiliki beberapa options-nya, mulai dari constant tolerance, max generations, dan lain-lain, kita bisa langsung run optimasinya. Untuk objective function masih sama, hanya saja yang dibedakan adalah di sini exergy efisiensi. Nah, setelah kita sudah
selesai dalam codingannya, kita bisa merun. Nanti GA akan otomatis untuk mengubah decision variabelnya untuk mendapatkan SRG efisiensi yang paling tinggi. Nah, setelah didapat untuk hasil optimasi saya skip. Jadi untuk final resultnya kita bisa mendapatkan SRG efisiensi yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan biasanya kita bisa mendapatkan composite curve yang lebih rapat, yang secara luas antara merah dan biru itu lebih sedikit. Nah, untuk file tersebut bisa teman-teman akses melalui kode berikut atau link berikut. Nah, sekian dari saya, Fikri Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri, Mas Faisal, Mas Fikri. Kita pindah Bapak dan Ibu ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh raise hand ataupun menuliskan di chat box. Silakan, ada Mas Henry, silakan Mas Henry. Oke, ya. Selamat siang, Pak Rizka, Mas Faisal, Mas Fikri. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, mungkin dari segi metode, pernahkah Mas-Mas kalian coba juga bandingkan dengan DE gitu ya? Karena kalau saya lihat kan walaupun keduanya sama-sama evolutionary gitu kan, tapi DE ini menggunakan real numbers ya, jadi lebih representasinya secara langsung gitu. Kalau GA, seingat saya ya, mungkin koreksi kalau salah, itu kan bitwise operation ya. Terus yang kedua kalau ini untuk Mas Faisal terutama tadi kan pakai paralel ya computing. Misal tadi ada 5 ya kalau dari gambar. Berarti itu nanti hasil akhirnya 5 populasi atau satu. Kalau misalkan hasil akhirnya satu populasi, cara memilih antara kelima populasi tersebut seperti apa metodenya? Apakah dengan rutin optimizer lain atau seperti apa? Dan terakhir mungkin tadi dari ini keduanya saya lihat hasil akhirnya itu single ya kalau selihat saya ya, maksudnya single point objective function gitu. Padahal kan GA ini kan termasuk population based, jadi hasilnya itu berupa populasi sekumpulan gitu. Nah mungkin apakah ada di tempat lain atau seperti apa itu hasilnya? Mungkin demikian Pak Rizka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Faisal dulu mungkin ya. Tadi yang apa jumlah core-nya. Mungkin bisa dijelaskan juga Mas Faisal apa spek PC yang ada di lab-nya seperti apa? Suaranya belum masuk. Mas Faisal. Suaranya belum masuk Mas Faisal, masih di mute. Udah terdengar, Pak? Iya, sudah sekarang. Spek PC-nya kira-kira seperti ini, Pak. Iya, dan sebenarnya tadi mau menanyakan hasilnya seperti apa ya? Iya, tadi hasil kemudian tadi kan ada 5 paralel 5 ya. Kemudian kan biasanya harus dibandingkan tuh antara kelimanya mana yang paling baik atau seperti apa tadi Oke. Jadi
sebenarnya hasilnya itu ya. Jadi untuk ini karena saya masih belajar juga ya. Jadi koreksi mungkin Pak Rizka bisa ini juga. Jadi sebenarnya untuk parallel prefats ini itu hanya kalau kita lihat dari figur tadi itu, jadi dia hanya menghitung saja dari individual yang dipunya dari jumlah core yang kita set, dan nanti hasilnya itu sebenarnya akan jadi seperti ini. Jadi population ya, jadi populationnya ini, jadi jumlah core 5 tadi akan membagi jumlah populasi yang ada ini, dia akan hitung. Jadi angka populasi di sini akan dihitung dan dibagi oleh 5. Jadi karena dia run paralel, jadi angka-angka di sini itu populasinya. Contoh misalkan di sini ini di iterasi ke-1 ya. Iterasi ke-1 dia GA generate angka sekian. Dan nanti di iterasi pertama ini angka terbaiknya adalah sekian. Begitu juga selanjutnya. Jadi dari sini, dari populasi yang ada di sini, dia akan generate lagi kedua, begitu juga seterusnya. Jadi nantinya dari angka-angka di sini, angka-angka di sini akan dilihat dari sini ataupun dari grafik yang ada di sini. Ini sangat kecil ya. Jadi dia akan mengalami penurunan, dan penurunan yang terakhir nanti itu akan di save di X ini. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Jadi contoh misalkan di generasi kedua itu dia base segini. Jadi dia akan mencoba untuk menurunkan seluruh angka-angka itu sampai di terakhir di variabel ketiga 6 ini. Kira-kira seperti itu. Ya, apakah sudah menjawab ya? Mas, sorry, maksud saya hasilnya itu berapa population jadinya? 5 atau 1? Population-nya kalau kita bicara population ya, Itu kan di split 5 soalnya kan. population itu sebenarnya adalah kumpulan daripada ini. Seluruh hal ini, satu iterasi ini populasi namanya. Yang saya blok biru ini populasi. Jadi hasil akhirnya tetap satu angka saja. Jadi dari populasi itu mana yang terbaik? Satu ya. Oh, berarti bukan tadi kalau digambarkan 5 result tuh kalau di grafik yang Oh, itu. itu dari grafik ini ya? Nah, itu kan ada 4 ya, berarti 4 result. Ada 4 Ya. hasil berarti nanti. Ini sebenarnya hanya apa ya? Contoh saja lah, hanya contoh saja. Jadi ibaratnya dari populasi yang ada ini, dari 200 ini tadi. Jadi each dari core dari CPU tadi itu dia akan mencoba hitung dan dia akan ada results-nya. Dan results-nya tetap saja nanti akan di-combine dalam satu GA tadi. Sebenarnya ini tergantung dengan ada namanya output function di sini sih. Tapi itu mungkin salah satu ininya ada di sini. Jadi salah satu cara dilihat bagaimana sih output functionnya seperti apa itu bisa di input melalui fitur ini. Kira-kira seperti itu sih. Tapi Itu intinya ya itu iya, ini mungkin disederhanakan begini ya. Nanti tolong diperbaiki kalau bukan seperti ini. Jadi inti dari core itu kan pembagian pembebanan kalkulasi atau perhitungan. Jadi ingin mempercepat proses kalkulasi. Nah, pada akhirnya yang tadi itu paling bawah kan ada result. Nah, itu akan diagregasi, kemudian dipilih tuh biasanya satu mana yang paling bagus. Ya, Pak. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itu. Iya, Itu menjawab ya. Terima Oke, kasih oke. Pak Rizka. Terima kasih.
Kemudian tadi apa yang kedua saya agak lupa, tadi ada pertanyaan juga ya yang kedua tentang apa ya Mas Henry, tadi saya lupa. Kalau yang ini paling apa? Tadi kan juga di highlight lagi hasilnya 1 ya. Oh iya, hasil. Heeh. Populasi akhirnya itu apa? Maksudnya pemilihan sama MATLAB berarti dipilihnya. Dari fitnessnya dipilih atau seperti apa itu? Supaya dapat benar-benar akhirnya 1 gitu kan. Dari populasi yang besar itu. Dari objektif yang kita tentukan, Mas Henry. Jadi kan objektif kita contoh tadi TAC ya. Jadi dari seluruh tadi itu, kalau saya kan TAC tadi, mungkin Mas Fikri tadi energi ya, power plant. Kalau saya total annual cost. Jadi ketika dari apa namanya, jadi ketika angka TAC ini, jadi angka-angka TAC ini contoh di sini. Jadi total capital cost atau total ya capital cost, energy cost, total annual cost ini paling rendah, maka dia akan diambil dari kromosom terbaik itu seperti apa gitu sih Mas Henry, atau variabel kombinasi dari variabel yang kita set dalam contoh ini temperature, pressure, dan seterusnya itu seperti apa, kira-kira seperti itu sih. Ya, atau saya tambahkan lagi bisa. Jadi yang tadi disebutkan Mas Faisal gitu, jadi kan tadi ada apa namanya, stopping criteria gitu ya, maksimum stallnya 15. Jadi misalnya apa namanya, tidak ditemukan titik optima baru ya, entah itu maksima atau minima yang baru sebanyak 15 kali pencarian gitu ya, maka pencarian itu berhenti dan dianggap itu adalah titik maksima atau minimanya. Jadi kalau Mas Faisal tadi menggunakan kriteria 15, itu 15-nya iterasi berarti ya Mas Faisal ya? Iya, jadi max stall generation sebanyak 15 kali iterasi, dia akan, kalau dia selama 15 kali itu angkanya sudah maksimal, dia tidak bisa menurunkan TAC-nya lagi, maka dia akan meng-cut dan akan merecord hasil dari optimisasinya itu. Ya, dan dipilih yang paling baik berarti. Nah, kalau Mas Fikri tadi belum dijelaskan gimana kriteria stopping kriterianya? Baik, saya izin share-nya Pak. Oh, Mas. Oh, bagus. Mungkin langsung saya jawab gitu, Pak. Kalau misal saya tadi untuk stopping kriterianya, yang pertama adalah ketika si main solution itu dengan base solution itu sudah di bawah dari tolerance-nya. Jadi ketika antara means-nya itu sudah 64, sekian, sedangkan base solution-nya udah 64 sekian, dia akan berhenti, atau generasi yang dihasilkan itu sudah melebihi dari kriteria yang kita tetapkan. Mungkin hanya 2 saja sih, Pak. Atau bisa kita tambahkan kalau misal populasinya juga sudah sesuai dengan yang kita dapatkan. Gitu. Karena di MATLAB sendiri disediakan beberapa fitur options yang mana kita bisa mengeset kira-kira pencariannya berhenti sampai mana. Apakah dari toleransi sudah berhenti, toleransinya sudah tercapai, atau memang generasinya sudah melebihi yang kita tetapkan, gitu, Pak. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan follow up, Mas Henry? Oke, sudah. Berarti intinya setelah convergence yang stopping kriteria itu tercapai, nanti dari rutin GA-nya akan milih 1 ya dari populasi ya. Iya, betul. Oke, cukup jelas. Terima kasih. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Rendra ya. Jadi untuk GA ini apakah memungkinkan untuk multi objektif ya, atau lebih dari satu objektif function? Mungkin Mas Fikri dulu karena Baik, multi objektif sebelumnya. baik, izin menjawab, Mas. Apakah bisa untuk satu objektif? Eh, Jawabannya adalah bisa, karena dari skripsi saya sendiri itu objektifnya ada 2, artinya nanti multi objektif. Nah, mungkin yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakan code MATLAB-nya. Saya izin share screen ya, Mas. Pak. Iya, silakan. Nah, untuk case yang multi objektif, yang membedakan adalah mungkin hanya di sini, dan juga untuk objektifnya nanti nanti ada 2. Sebentar.
Mana ketika kita mengeset objektifnya ada 2, nanti kita akan mendapatkan solusi yang tidak saling mendominasi. Nah, di sini karena objektifnya saya melihat bahwasanya ada trade off ketika kita menghasilkan energi yang semaksimal mungkin, tapi justru kita mendapatkan energy destruction yang semakin besar, sehingga saat itu objektif saya yang pertama, saya bisa meningkatkan produksi listrik, tetapi energy destruction-nya semakin minimal. Nah, dari optimasi ini saya bisa mendapatkan solusi yang tidak saling mendominasi. Nah, bagaimana saya memilih solusi yang paling optimal? Pada saat itu saya menggunakan metode lain di luar MATLAB yang yaitu kalau nggak salah namanya TOPSIS. Itu sih Mas. Nah, di sini yang bedakan adalah untuk objektifnya saya tulis ada dua, dan untuk main code-nya di sini ada fitur multi objektif. Nah, mungkin kalau misal objektifnya 3 dan 4, mungkin grafiknya jadi lebih beda. Nah, sebenarnya untuk code-nya itu sudah tersedia di MATLAB. Di sini ada dia multi objektif, fungsinya apa, nvars-nya berapa, dan kalau misal ada nonlinear constraint apa saja. Nah, di sini sudah tersedia. Jadi mungkin kita tinggal masukkan kira-kira parameter penghentian solusinya apa saja dan lower upper bound-nya berapa saja. Mungkin itu yang bisa saya jawab pada sekarang ini. Iya, baik. Terima kasih. Pak Rendra, apakah ada pertanyaan lanjutan, follow up, atau? Cukup Pak, terima kasih. Oke, baik. Baik, dari rekan-rekan yang lain, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kepada kedua narasumber? Bisa Baik, Pak. raise. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Naufal. Mungkin saya lebih general ya. Dalam hal kita melakukan optimasi, itu kita mendapatkan value atau dari beberapa variabel dengan yang optimal. Nah, ketika kita berbicara desain, itu terkadang hasil yang didapatkan value itu, misalnya kita mendapatkan power dari kompleks dari turbin itu sekian. Nah, ketika kita lanjutkan dengan equipment selection itu mungkin tidak tersedia di pasaran. Nah, apakah kita bisa menambahkan limitation ataupun boundary di simulasi ini sehingga hasil yang didapatkan itu sesuai dengan yang tersedia di pasaran. Namun, nggak sebatas itu, kita bisa melakukan juga back calculation ataupun trapping calculation sehingga equipment yang ready di pasaran itu bisa kita simulasikan ulang sehingga menghasilkan optimasi yang sesuai. Seperti itu. Iya, maksudnya sesuai spek di pasaran itu apa namanya? Misalnya turbin itu berarti capacity power-nya gitu ya, dari GE atau dari provider lainnya berapa gitu ya? Atau bagaimana ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, mungkin Mas Faisal tadi ya, ada jawaban yang sesuai, yang tentang nominal ID ataupun diameter dari pipanya. Silakan, Mas. Izin Mas Fikri kayaknya masih screen ya. Mas Fikri bisa stop share gantian. Izin Mas Fikri. Kenapa? Stop share. Oh iya, sorry. Ya. Oke. Terima kasih Mas Fikri. Sebenarnya izin menjawab ya. Untuk spek di pasar, kalau untuk kasus saya kemarin ya, itu sama. Jadi pada proses flowsheet saya ini, jadi saya menggunakan PFR. Di mana PFR ini untuk panjang pipa dan diameternya, karena GA itu dia put randomized number inside. Jadi kita harus set dia agar tentunya di beberapa variabel tertentu itu harus sesuai dengan spek pasar. Salah satu contohnya adalah panjang pipa dan juga diameter pipa yang tersedia. Jadi di sini kita bisa taruh di variabel satu ini. Contoh kalau untuk kasus saya di sini menggunakan panjang pipa dengan sekian, dengan panjang sekian,
dan diameter sekian. Jadi nantinya di GA nanti di hasilnya, contoh misalkan di sini ya. Ini kan yang tadi yang variabel ketiga dan 4 itu adalah panjang dan diameter pipa. Jadi untuk ini, misalnya contoh sini panjang kedua dan diameter kedua. Sini panjang pertama dan diameter kedua. Jadi nanti di sini kita bisa lihat bahwa oh panjangnya ternyata adalah 12 meter. Serta diameternya adalah 0,06. Atau lengthnya 12, serta diameternya ada 12. Atau bisa saja kita taruh sebenarnya di kode GA-nya. Itu kita bisa menaruh penalti dan lain sebagainya. Jadi di sini contoh misalkan kita bisa taruh di sini if misalkan speknya mau apa, atau harus di atas sekian, atau harus misalkan di sini fraction methyl oleate harus sekian, atau flow rate dari methyl oleate harus sekian gitu. Misalkan atau di kasus lain contoh electricity harus power plant harus sekian persen atau sekian nominal. Maka kita bisa taruh argumen di sini dan kita bisa taruh penalti. Contoh misalnya kita taruh penalti angka TAC atau angka sesuai objektifnya dengan angka setinggi mungkin. Jadi kita bisa kontrol GA ini dengan objektif align dengan ketersediaan pasar atau spesifikasi pasar yang ada di pasaran. Kalau lebih seperti itu sih, Rizka. Ya baik, Pak Novel, apakah ada pertanyaan lanjutan atau follow up? Ya, baik Pak, saya kira cukup. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, karena sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dua narasumber ya, Mas Faisal dan Mas Fikri. Kemudian juga terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Ini sudah info ya, Mas Faisal dan Mas Fikri ini akan segera lulus dalam beberapa pekan ke depan ya, atau beberapa bulan lah maksimal. Jadi jika ada opportunity bisa kontak Mas Fikri atau Mas Faisal langsung. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, saya tutup Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa berjumpa lagi di acara webinar di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Rizka, Terima kasih. kawan-kawan. Ya, terima kasih. Ditutup ya.